Kalian gak akan pernah bisa pede di depan kamera sampai kalian tahu 3 hal ini. Nah, jadi di sini saya mau sharing ya dari pengalaman saya pribadi, bagaimana dulunya saya itu pemalu di depan kamera dan akhirnya bisa berhasil ngomong pede seperti yang kalian lihat sekarang. Dan juga akan ada 3 alasan yang saya sharing dan nanti di akhir saya akan sharing solusinya apa supaya bisa pede seperti ini. Nah, disclaimer dulu, ini saya sharingnya itu untuk kalian pede ngomong di depan kamera. Saya tidak bilang apakah kalian nanti akan, kalau pede kalian akan berhasil, kalian akan ditonton banyak orang, kalian akan bagaimana yang imajinasi kalian yang bagus itu saya nggak tahu gitu, akan berhasil atau enggak. Yang penting at least kalian di sini nonton ini bisa jadi pede. Jadi yang penting jadi pede dulu. Ini saya mau sharing di sini. Saya nggak janji kalian akan berhasil atau gimana setelah pede ngomong depan kamera, nanti viewsnya jadi banyak, nggak ada. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru datang, perkenalkan nama saya Hul Mukhtar. Nah, jadi saya itu udah mulai YouTube sekitar 6 bulanan, ya, mungkin ada 6 bulanan atau 7 mungkin, 7 bulanan. Dan saya sudah upload kurang lebih 17 video panjang di channel YouTube ini. Nah, makanya saya mau sharing bagaimana caranya saya pribadi, ya, itu memakai mindset ini, cara berpikir seperti ini, dan akhirnya bisa pede ngomong seperti ini. Nah, jadi mungkin di sini kalian ada juga yang pemalu ya awalnya. Sama, saya juga adalah orang yang pemalu juga dan juga ya bisa dibilang introvert ya, tidak suka berbaur dengan orang banyak. Nah, tapi saya bisa ngomong seperti ini dan itu pasti ada prosesnya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke alasan yang pertama, yaitu kalian itu masih ngobrol sama kamera, bukan sama orang. Nah, jadi ini perlu diubah ya. Kalian itu ngelihat kamera, itu kayak kalian itu masih sama kamera gitu ngobrolnya. Kalian masih kaku karena kalian merasa harus perfect, kalian merasa itu harus sempurna. Enggak juga ya, biasa aja sebenarnya. Misalnya kalian ketemu sama teman kalian ya kan, atau sama orang tua atau sama siapa gitu, terus kalian mau ngasih sesuatu, kalian mau ngasih saran atau kalian mau bercerita pun gitu, itu kan pasti beda kan sama kamera. Kalian ngomong sama orang itu kan apa yang kalian rasakan itu loh, itu yang kalian munculkan di depan kamera. Jadi sesimpel itu aja. Kalian lihat sekarang saya, ini gaya ngobrol saya kalau sama orang. Jadi saya ngeliat kamera ini kan kamera ini kan pasti ada bulatannya nih, ada yang titik tengahnya. Saya ngeliat mata saya ke situ, tapi saya nganggapnya itu kayak kalian itu ada kepalanya di situ muncul. Oh, ada lagi ngeliatin saya gitu. Matanya lagi ngeliatin saya gitu. Ada orang banyak nih ngumpul misalnya nih. Ibaratnya kayak banyak orang ngumpul depan saya, terus saya cerita. Kayak gitu. Feelingnya itu kayak gitu. Saya nggak nganggap ada HP, ada kamera, nggak ada. Saya nganggapnya itu orang beneran depan saya ngobrol, saya sharing. Jadi sesimpel itu. Nah, makanya tadi kenapa kalian gugup di depan kamera ya, kalian nganggapnya itu betul-betul kayak kalian ketemu seseorang yang penting, yang presiden mungkin apa gimana, nggak ada ya. Biasa aja, santai, relax. Sharingkan aja gitu, layaknya kalian sharing dengan seseorang. Nah, pasti yang seperti ini itu melalui proses. Kalian pasti awal-awal itu masih kayak kaku gitu. Masih kayak, apa namanya, harus perfect, harus sempurna. Kalian depan kamera itu mau kelihatan si paling rapi, si paling apa. Itu pasti ada prosesnya. Nah, yang kalian lakukan adalah terus saja, mulai aja terus. Upload lagi, rekaman lagi, upload lagi. Pasti nanti akan ada perubahannya, ya. Kalian udah rasakan itu, tapi kalau kalian lakuin pasti ada. Saya jamin, saya janji. Kalian lakuin ini, kalian ikuti, pasti, ya. Jangan stop gitu, terus berkembang, ya. Nah, ini kan sudah video kesekian kalinya kan saya membahas tentang YouTube. Jadi kalau kalian ngikuti saya dari awal, ada di akhir-akhir ini, mungkin di bulan Ramadan kemarin itu saya upload tentang YouTube semua kan, peralatan, aplikasi, dan lain-lain lah. Nah, itu saya sharing sengaja supaya kalian yang nonton saya itu betul-betul juga memulai sesuatu. Saya nggak mau kalian yang nonton saya itu nonton doang gitu. Misalnya kalian adalah, kan saya sharing di sini, sharing perjalanan saya, itu supaya kalian orang-orang yang juga takut memulai, itu bisa ngelihat sesuatu gitu, ngelihat orang yang beneran gitu loh, dari nol itu seperti ini perjalanannya. Nah, saya sharingkan perjalanannya gitu. Cara-caranya, kesalahan saya, kegagalan saya, keberhasilannya juga. Dan kalian harus coba. Kalian harus berani. Ya. Jangan cuma konsumsi gitu. Harus create juga. Harus membuat sesuatu juga. Menciptakan. Nah, jadi itu ya. Ngobrol sama orang beneran. Sama layaknya kalian pikir aja gitu. Kalau kalian di depan kamera, oh kalau saya ngobrol sama orang itu seperti ini, ya udah. Bawain diri kalian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian itu kurang memahami materi yang kalian bawakan. Nah, jadi jangan asal ngobrol sama orang juga. Kalian juga pasti gugup kan kalau ketemu orang beneran, disuruh ngapa-ngapain gitu. Tapi kalian nggak memahami sesuatu itu yang disuruhin. Kalian ditanya gitu misalnya. Bro, caranya ini gimana sih? Kalian itu nggak paham bener-bener caranya. Pasti kan gugup juga kan ngasih taunya. Nah, jadi kalian di depan kamera itu dengan persiapan harus tahu juga gitu materi yang kalian bawakan.
harus memahami juga. Saya kenapa bisa pede? Ya saya paham gitu. Saya tahu perubahannya dari yang saya dulu nggak bisa, kayak saya dulu gugup di depan kamera sampai saya nggak gugup. Itu saya tahu perubahannya gitu. Saya benar-benar paham. Otak saya itu jalan gitu loh. Saya tahu perubahannya apa. Dan yang saya sharingkan di sini cuma pengalaman. Saya nggak pakai materi ini, saya nggak pakai referensi dari mana. Ya mungkin adalah saya baca-baca juga, perlu sedikit lah gitu. Tapi kebanyakan dari pengalaman saya gitu. Dan pengalamannya itu kan nggak ada salahnya gitu kalau saya sharingkan. Jadi saya yakin gitu, saya pede aja. Ya simpelnya kalian lihat aja lah contoh-contoh dari orang-orang yang sudah besar gitu ya, udah terkenal. Bagaimana mereka pede ya, karena udah paham aja gitu apa yang mau dibicarakan. Udah paham apa yang mau arah video ini kemana gitu, udah tahu. Video ini buat apa gitu, persiapan saya apa, udah tahu semua. Jadi kalian harus juga persiapan juga gitu. Jangan asal, oh saya ngobrol sama orang, oke saya duduk di situ saya ngobrol. Ya pasti jelek jadinya gitu, meskipun kalian pede mungkin ya. Oh ngobrol sama orang aja. Tapi kalian ya perlu juga membawakan value kan buat orang gitu. Jadi harus tahu materinya, memahami materinya. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu. Rasa gugupnya itu akan berkurang gitu di depan kamera. Dan itu adalah perjalanannya step by step, pelan-pelan gitu. Jangan mau cepat ya. Berpikirnya jangka panjang. Nggak ada orang-orang itu yang berhasil tiba-tiba, itu nggak ada. Nabi Muhammad pun ya itu dikasih Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada beliau, itu berangsur-angsur kan, nggak langsung gitu. Pelan-pelan. Bertahun-tahun turunnya, dan itu memang untuk memudahkan gitu. Nah jadi kalian juga jangan berpikir mau cepat, nggak ada orang yang kayak sakti apa, mereka pun menuju misalnya ada orang yang sakti gitu kan, sebelum sakti itu kan juga ada prosesnya kan. Nah itu yang kalian itu lupakan gitu loh, prosesnya itu loh. Saya sampai ke titik sekarang bisa pede seperti ini, ngobrol lancar apa segala macam, santai gitu loh, santai, di bawahnya santai. Itu juga prosesnya lambat. Kalian lihat aja gitu video saya dari awal. Nonton aja. Perubahannya bagaimana sampai sekarang. Itu memang perjalanannya udah kayak gitu. Jadi santai aja gitu loh. Nah santainya itu bukan santai-santai yang secara review terus kalian baring, terus kalian nonton TikTok, kalian scrolling. Bukan ya. Santai-santainya itu dijalankan, tapi nggak perlu kayak gimana-gimana gitu loh pikirannya. Santai aja di bawah, oh saya harus ngerjain ini, oke kerjain. Oh saya harus begini, oke dikerjain. Santainya tuh gitu ya, jangan salah kaprah gitu dengan simpelnya ini. Nah jadi seperti itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kalian itu nggak memakai mode natural kalian. Nah jadi ini mungkin mirip-mirip sama yang pertama, yaitu kalian ngobrol sama orang beneran. Nah mode natural ini maksudnya gimana? Yaitu mode alami kalian. Bagaimana setnya kalian, diri kalian itu terset seperti apa, itu begitu gitu loh. Itu mode naturalnya. Nah mungkin beberapa orang itu ada yang di depan kamera itu sebenarnya itu settingan atau gimana. Tapi kan itu settingannya itu pun natural gitu loh. Maksudnya gimana ya? Misalnya gini, Mr. Beast ya, dari awal sampai sekarang. Memang pasti dia itu bukan aslinya dia orangnya seperti itu. Saya yakin juga Mr. Beast itu bukan yang bisa rame gitu kalau di video. Enggak juga, itu pasti dia paksain kan sesuatu. Nah tapi itu adalah kenaturalan yang dia bangun sejak awal. Akhirnya jadi natural. Jadi meskipun dia buat-buat kamera di depan kamera dia seperti ini, tapi kan akhirnya itu jadi natural gitu loh. Menjadi bagian dari diri dia karena dia latih. Misalnya contohnya ya, simpelnya ada orang main piano, belajar main piano, belajar dari nggak hebat sampai jadi hebat. Terus pas dia jadi hebat, terus dia dibilang, loh, kamu nggak natural, kamu aslinya bukan begitu, kamu dibuat-buat. Enggak kan? Kalian nggak akan bilang kayak gitu kan? Itu adalah prosesnya dia gitu loh, dari nggak hebat sampai jadi hebat. Nah, ada skill-skill yang bertambah. Akhirnya sampai dia jadi hebat gitu, dan itu kan natural. Sama ngomong depan kamera juga, dari awal misalnya kalian itu pemalu sampai sekarang gitu, berubah. Itu adalah skill kalian yang nambah terus, nambah. Jadi bukan naturalnya itu kalian itu membawa diri kalian. Memang betul juga seperti itu. Tapi kalian itu jangan mikirnya, jangan sampai salah pikiran. Kalian itu betul-betul memunculkan semua kenaturalan kalian gitu loh. Ada perlu skill-skill yang juga kita ikuti, yang kita tahu, dan itu nanti akan jadi bagian dari diri kalian, bagian dari skill set. Nah, tapi tetap ya, harus natural. Alami kalian itu kayak gimana gitu. Jangan betul-betul juga dibuat-buat semuanya. Kalian itu bagaimana dirinya, kemudian skill set yang kalian buat seperti apa, itu digabungin. Misalnya, gaya bicara saya yang aslinya, tanpa dibuat-buat pun, itu memang kayak, agak ceplos-ceplos. Jadi, nggak banyak basa-basi gitu. Maksudnya kalau saya bilang ini ya, saya akan langsung ke situ gitu loh. Dan itu memang dari dulu. Tanpa skill set yang saya bangun pun memang kayak gitu. Akhirnya saya bawa ke sini kan. Nah ditambah skill setnya yang saya bangun juga gitu. Ngobrol sama orang.
akhirnya lebih terarah gitu, lebih bisa memahami, orang itu lebih mudah paham, lebih mudah mengerti. Jadi tetap memakai mode natural. Saya pun kalau ngobrol seperti ini gitu sama orang. Dan tapi ini mode natural yang saya bangun. Jadi paham ya sampai sini ya. Saya yakin lah kalian udah paham lah. Saya nggak perlu jelasin yang bagaimana gimana gitu. Karena kalian saya setnya itu videonya memang untuk remaja ya, untuk 18 tahun sampai ya mungkin 30-an, terserah yang nonton berapa. Tapi untuk yang lebih di bawahnya kalau paham ya silahkan gitu. Nah jadi seperti itu ya maksudnya mode natural itu. Jadi jangan sampai salah paham. Nah jadi itu dia 3 alasan tadi. Terus solusinya apa? Solusinya adalah kalian lakuin hal terbalik dari alasan yang saya kasih tahu tadi. Simple. Yang pertama, kalian itu nggak ngobrol sama orang. Ya udah, depan kamera berarti harusnya apa? Ngobrol sama orang. Jangan sama kamera, ngobrolnya sama orang. Kedua, kalian nggak memahami materi yang kalian bawakan, makanya gugup. Caranya apa? Ya udah, berarti apa? Belajar, dipahami materinya yang akan dibawakan. Yang ketiga, kalian nggak pakai mode natural. Ya udah tinggal dibalik, berarti jadi orang yang natural di depan kamera. Gitu. Simpel kan? 3 hal, 3 alasan. 3 alasan kenapa kalian gugup. Sudah saya sharing. Nah, jadi mungkin itu aja dulu yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.